adik-adik. Bertemu kembali dengan Kak Vita, Tante Emma, dan Kak Kesya dalam ibadah sekolah minggu di udara. Apa kabarnya adik-adik? Pasti kalian semua sudah nggak sabar, iya kan? Hari ini kita mau ngapain aja ya? Muji Tuhan. Juga mau dengar cerita dari firman Tuhan. Ayat hafalan jangan lupa. Oh, aja ayat hafalan. Juga ada video. Wah, banyak ya Tan? Banyak ya. Seru pastinya. Seru. Kalian pasti udah nggak sabar. Ya. Nah, adik-adik, kita mulai ya ibadah kita. Kita akan mulai di dalam doa. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur. Amin. Untuk kasih setiamu Tuhan, untuk kebaikanmu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami juga bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dan kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Ya Tuhan. Tolong setiap kami ya Bapa. Berkati juga adik-adik yang menonton acara sekolah minggu di udara pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Happy ye happy ya. Semua semangat ya, memuji Tuhannya ya. Ya. Happy ye, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ye, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Saya. Aku. Nah, kalau anak Tuhan itu tidak boleh apa? Berbohong. Tidak boleh bohong, karena bohong itu dosa. Nah, kita nyanyikan lagu ini ya adik-adik. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah adik-adik, sekarang siapkan hatimu. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang pastinya luar biasa ya Tan. Amin. Ayo kita sama-sama duduk. Iya, pasti adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan cerita yang akan Tante sampaikan. Nah, judul cerita hari ini adalah dosa yang pertama, yaitu ketidaktaatan, tidak taat. Nah, cerita ini dapat adik-adik baca dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Adik-adik yang sudah bisa baca, bacalah seluruh pasal 3 dari kitab Kejadian. Minggu lalu Tante sudah cerita tentang penciptaan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 1. Tuhan menciptakan apa ya? Wah, banyak. Banyak.
Ada berapa hari Tuhan menciptakan? Wah, Ada 6 Ada hari. 6 6 Tante. hari. Lalu hari yang ketujuh Tuhan Tuhan bikin apa? beristirahat. Oh iya. Iya, betul. Nah, terus tante mau tanya dulu. Hari keberapa Allah menciptakan manusia? Ayo, keberapa adik-adik? Nah, sebentar Tan. Rupanya ada adik-adik kita yang sudah menghafal urutan penciptaan. very good. Wah, luar biasa. Kita saksikan video mereka ya, Ya, teman-teman. Hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap. Hari kedua Tuhan menciptakan cakriwala. Hari ketiga Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Keempat, Tuhan menetap hari, bulan, sama bintang. Hari kelima Tuhan menciptakan ikan-ikan dan burung udara. Keenam Tuhan menciptakan hewan di darat sama manusia. Hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan penerangan di angkasa. Hari kelima Tuhan menciptakan burung di udara dan ikan-ikan di laut. Hari keenam Tuhan menciptakan manusia dan hewan di darat. Hari ketujuh Tuhan beristirahat. Terima kasih. Hari pertama, Allah menciptakan terang. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga, Allah menciptakan lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat, Allah menciptakan benda-benda di langit seperti bintang, bulan, dan matahari. Hari kelima, Allah menciptakan dua hal, yaitu binatang-binatang di langit seperti burung, binatang-binatang di laut seperti ikan. Hari keenam, Allah menciptakan dua hal lagi, yaitu binatang-binatang di daratan seperti gajah, singa, dan ular. Lalu yang kedua, manusia. Hari ketujuh, Tuhan selesai dengan penciptaannya. Lalu Tuhan memberkati dan mengurus penciptaannya. Tuhan memberkati. Salam teman-teman, mari kita pelajari kasih Tuhan dari hari pertama sampai hari ketujuh. Hari pertama Allah menciptakan terang. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuhan. Hari keempat Allah menciptakan langit, benda-benda yang ada di langit. Hari yang kelima Allah menciptakan hewan seperti ikan dan burung-burung. Hari keenam Allah menciptakan hewan-hewan yang ada di daratan dan manusia. Hari ketujuh Allah beristirahat. Terima kasih. Halo teman-teman, saya akan menceritakan tentang hari-hari penciptaan. Pada hari pertama, Tuhan menciptakan terang. Pada hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Pada hari ketiga, Tuhan menciptakan
tumbuh-tumbuhan di darat dan lautan. Pada hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Pada hari kelima, Tuhan menciptakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Pada hari keenam, Tuhan menciptakan hewan dan manusia. Pada hari ketujuh, Tuhan Yesus beristirahat. Dah. Aku tahu Tante, setelah melihat video adik-adik tadi, penciptaan manusia itu ada di hari ke-6. Benar sekali. Saya lihat ya tadi ya. Luar biasa ya. Ternyata teman-teman kita. 100 untuk adik-adik yang sudah menjawab dan juga untuk Keisha, ya. Nah, Tuhan menciptakan manusia yang diberi nama Adam dan Hawa. Iya. Lalu Tuhan menyediakan tempat tinggal yang indah buat mereka. Satu taman yang indah yang disebut Taman Eden. Taman Eden. Di taman itu ada banyak pohon-pohon buah-buahan, ada banyak kembang-kembang yang indah-indah berwarna-warni. Tapi juga ada binatang-binatang, tetapi binatang-binatang itu tidak buas, tidak galak. Nah, taman itu indah sekali. Ada pohon apa aja tadi itu, Tan? Apa ada pohon durian? Soalnya aku suka banget pohon durian. Oh, Iya, Keisha suka. Buah mangga juga enak. Iya, Tante juga Mangga. suka makan durian ya. Mungkin ada karena firman Tuhan hanya bilang ada pohon buah-buahan di Taman Eden yang indah itu. Banyak ya, Tan? Iya, jadi banyak pohon dan juga ada banyak binatang bermain-main dengan ramah tamah dengan Adam dan Hawa. Oh. Mereka nggak gigit loh, mereka nggak nggak galak, buas. baik. Enggak. Kalau gitu kayak taman safari dong. Iya dong. Aku udah beberapa kali ke taman safari tapi hewannya galak. Nah, kalau taman safari yang di Jakarta itu kalau kita ke sana mobilnya harus ditutup rapat. Iya. Soalnya kalau nggak ditutup rapat ada harimau yang lompat masuk kan. Dikandangin hewannya. Iya, ada yang dikandangin. Tapi di Taman Eden binatang-binatang bebas berkeliaran, tapi mereka nggak ganas, mereka nggak buas. Mengapa mereka nggak buas? Iya, kenapa, Tan? Kok nggak buat? Kok bisa? Karena dosa belum masuk. Jadi Adam bahkan yang memberi nama kepada binatang-binatang itu. Ada yang belalainya panjang. Adam bilang, tuh ya? oh ini Gajah. namanya gajah. Oh iya, gajah. Ada yang lehernya panjang. Oh Lehernya ini panjang. namanya Jerapah. jerapah. Oh iya, jerapah. Bagus sekali. Nah, juga di dalam taman yang indah itu Tuhan meletakkan juga 2 pohon yang penting. Pohon apa itu? Pohon yang pertama adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Pohon yang kedua adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Pengetahuan baik. Kedua dan jahat. pohon itu ada di tengah-tengah Taman Eden. Lalu Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa, Adam dan Hawa, semua pohon buah-buahan yang ada dalam taman ini kalian boleh makan semuanya dengan sampai kenyang, puas. Tapi pohon pengetahuan baik dan jahat ini kamu tidak boleh makan. Waktu kamu makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu akan mati. Wah, mati. Iya. Iya. Jadi satu hari Hawa jalan-jalan Wah, di taman itu. Dia mungkin pergi ke bawah pohon apel, dia petik Iya. pohon, Wah, enak buah banget. pohonnya, dan dia makan menikmati enaknya, manisnya buah apel itu. Lalu dia jalan-jalan sampai di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat. Lalu dia lihat, pandang buah-buahnya. Kayaknya Lalu, enak kayaknya gitu ya, Tan. Tiba-tiba ada ular yang muncul. Nah, lalu ular itu ngomong sama Hawa. Oh, ngomong apa, Tan? Hawa, pasti kan
Allah mengatakan kepadamu, jangan makan buah-buah pohon yang ada dalam taman ini. Kayaknya salah. Lalu Hawa jawab ular, ular kamu salah. Salah. Allah mengatakan kamu boleh makan buah-buah yang ada di Taman Eden ini kecuali buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu akan mati. Tante, kok ular bisa ngomong sih? Kok bisa Itu dia, ular waktu itu mungkin ya kelihatan dia unik ya ularnya. Cerdik dia ya, dan dia dipakai iblis. Dia dipakai iblis. Dia dipakai iblis untuk menggoda Hawa. Oh. Di Perjanjian Lama ada satu cerita di mana keledai juga bisa berbicara loh. Oh iya itu keledainya. Masih ingat Vita? Biliam. Iya, itu yang terdapat di Bilangan 22 ayat 28 sampai 30. Tante, teruskan ceritanya. Oh, oke. nggak Keisha sabar. lagi semangat mau dengar kelanjutannya. Iya, ular, Tan. Ular itu berkata kepada Hawa, Apa yang dikatakan? Hawa, Allah tahu kalau kamu makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini, kamu akan jadi seperti Allah. Hawa mulai pikir. Lalu? Hebat tuh, keren jadi seperti Allah ya kan? Pasti mau tuh Hawa Hawa. mulai memikirkan ucapan ular, lalu Hawa mulai lihat buah pengetahuan baik dan jahat kelihatannya menarik Pasti sekali. dia pengen ambil. Lalu Diambil. Hawa berpikir, Ambil, aku Tan. mau coba sedikit aja kan. Iya. Sedikit aja nggak Aja nggak apa-apa. apa-apa kali ya. Jadi dia tangannya dia petik buah itu, lalu dia makan. Dan dia kasih juga ke Adam suaminya. Jadi dua-dua makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Terus Lalu apa yang terjadi Tan? Apakah mereka langsung Iya. berubah? Mati? Mati. Kan mati katanya. Memang Allah bilang kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu akan mati. Tapi mati di sini berarti putus hubungan antara Allah dan manusia. Jadi manusia tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah. Karena mereka sudah melanggar janji Tuhan. Mereka tidak taat kepada apa yang Tuhan sudah katakan mereka kepada nggak mereka. Dan karena ketidaktaatan mereka, Allah harus menghukum mereka. Allah mengatakan kamu tidak boleh lagi tinggal dalam taman ini yang indah. Kamu harus keluar dari taman ini. Waduh. Lalu Allah taruh beberapa malaikat dengan pedang bernyala-nyala menjaga supaya manusia Adam dan Hawa tidak bisa masuk lagi ke dalam diusir ya, Tan? Taman Eden itu. Kasian, sedih banget. Sedih sekali. Ya, jadi Ternyata ya Tan, akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa, maka semua manusia jadi berdosa ya. iya, benar sekali. Semua yang lahir setelah Adam dan Hawa menjadi manusia yang berdosa. Aduh. Termasuk kita ya. Iya. Nah, tapi Allah yang menciptakan manusia tidak tinggal diam. Walaupun Adam dan Hawa sudah berbuat dosa karena ketidaktaatan mereka, namun kasih Allah masih terus dinyatakan kepada manusia ciptaannya. Lalu Allah berjanji kepada Adam dan Hawa bahwa Allah akan mengirim seorang juru selamat untuk menyelamatkan manusia agar tidak binasa dan supaya hubungan yang tadi putus bisa tersambung kembali Tuhan baik banget. melalui juru selamat yang akan Allah kirim, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Wah, Tuhan tuh sayang banget sama Iya, manusia. kasih Allah begitu luar biasa untuk kita ya. Iya. Jadi pelajaran Pelajaran hari ini adik-adik harus tahu, dosa yang pertama yang dilakukan Adam dan Hawa adalah dosa ketidaktaatan kepada perintah Allah. Nah, ketidaktaatan dari Adam dan Hawa
menyebabkan mereka harus keluar dari Taman Eden yang indah itu. Pagi ini, Tante mau mengajak adik-adik semua. Ayo, kita mau belajar taat kepada firman Tuhan, taat kepada papa dan mama. Karena dengan adik-adik mempraktekkan, melakukan ketaatan, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Yes. Amin. Amin ya. Nah, adik-adik, aplikasi firman Tuhan untuk minggu ini adalah kalian harus mempraktekkan ketaatan. Ya. Jadi nggak cuma didengar aja firmannya, kalian harus praktekkan di rumah ya. Caranya gampang. Kalian akan mengisi lembar ketaatan. Ya, lembar ketaatannya bisa tampil. Nah, seperti ini ya. Kalian nanti bisa dapat lembar ketaatannya dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Ya. Kalau kalian sulit ya atau kalian bingung mau menghubungi siapa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti kakak-kakak akan siap membantu kalian. Nah, caranya gini. Lembar ketaatannya itu ada 5 kegiatan yang harus kalian lakukan selama 5 hari. Jadi 1 hari itu 1 kegiatan yang harus kalian lakukan. Ya, setiap kali kalian menyelesaikan 1 kegiatan, nah kalian akan mendapat 1 bintang ya. Bisa mama dan papa atau oma opa atau om dan tante, siapa aja yang ada di rumah kalian yang bisa mengecek kalau kalian sudah menyelesaikan 1 kegiatan itu, kemudian dia bisa kasih tempelin stiker bintangnya ya. Itu tandanya kamu sudah selesai mengerjakan 1 kegiatan itu. Kalau 5-5-nya sudah selesai, berarti kalian sudah selesai menyelesaikan tugas untuk minggu ini. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa kalian videokan atau foto lembar ketaatan kalian dan kirim ke sekolah minggu di udara ya. Kita lihat siapa yang paling cepat dan paling rajin. Oke? Ya. Nah, Ada surprise loh. ada surprise loh ya. Jangan sungkan-sungkan kalau bingung ya. Bisa menghubungi di kolom komentar. Oke, adik-adik ditunggu ya. Ya. Nah, sebelum etafalan nih Tan, kita mau saksikan video teman-teman kita yang sudah menghafal etafalan dari minggu-minggu sebelumnya. Kita saksikan sama-sama ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ who gives me. 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Isaiah 45 verse 12a. I have made the earth and created man on it. Yesaya 45 ayat 12a. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atas. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Wah, keren ya? Keren. Iya, Adik-adik yang belum mengirimkan videonya, Masih ayo kita berlomba-lomba kirim Jangan malu. videonya supaya bisa ditayangkan di acara sekolah minggu di udara. Yeah. Nah, Tiba saatnya kita mau Ayat menghafal hafalan. ayat hafalan. Asik. Kesia nih, Kesia. sebenarnya. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, Yeah. gampang sekali ya. Gampang banget. Nah, pendek. kita ulangi lagi Iya. ya. 1 Petrus 1 ayat 14a.
hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Terus ngapain lagi kita, Tan? Kita mau nyanyi. Oh, kita masih mau nyanyi. Ayo guys, kita bangkit berdiri. Pasti lagu ini adik-adik semua tahu. Tahu ya. pasti. Hati-hati Gunakan matamu, tanganmu, kakimu. Ya, satu-satu ya. Ya. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Iya. Oke, sekarang kita akan berdoa mengakhiri acara ibadah sekolah minggu di udara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk cerita pagi ini di mana kami diajar oleh firman Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat. Tuhan, tolong kami supaya kami mau selalu belajar taat kepada Papa dan Mama. Apa yang dikatakan oleh Papa dan Mama, kami mau belajar taat. Karena dengan kami taat, maka Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Tolonglah anak-anak semua yang harus belajar online di rumah, supaya mereka juga mau belajar taat untuk mengerjakan pelajaran mereka sampai selesai. Karena mereka mau menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau supaya anak-anak yang nonton acara sekolah minggu di udara ini juga mau belajar menghafal ayat-ayat hafalan yang diberikan. Karena dengan demikian mereka boleh mengerti apa yang diminta untuk mereka lakukan melalui kebenaran firman Tuhan yang mereka hafal. Kami juga berdoa untuk para orang tua, khususnya ibu-ibu yang harus menolong anak-anak dalam belajar online di rumah, agar Tuhan memberikan kepada mereka kesabaran, memberikan hikmat, sehingga mereka bisa menolong anak-anak mereka, bisa mempelajari semua pelajaran yang diberikan dengan baik, dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Kami juga berdoa, mungkin ada anak-anak yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, Engkau tolong, Engkau jamah, Engkau lawat mereka dimanapun mereka berada. Atau mungkin ada orang tua yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Kami berdoa agar Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar dan Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday adik-adik. Happy Sunday. God bless you. God bless you. Bye-bye. Bye.